Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi kamu dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah akan menggambarkan situasi posisi energi kamu yang dimana bersifat positif, atau memang informasi tersebut mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap kabar positif atau memang kabar negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut masih saja mempertahankan dan masih saja memperjuangkan sesuatu hal yang sudah jelas-jelas dia menyadari bahwasannya itu merugikan dirinya. Dekariot, hitam dengan putih, putih dengan hitam. Kedua warna yang saya katakan tadi sudah disadari oleh satu energi yang saya katakan, tetapi masih ingin bertahan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap posisi pihak lain, serta mengesampingkan posisi satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya pihak lain tersebut ingin melakukan suatu perencanaan, di mana perencanaan tersebut bisa saja saya kategorikan seseorang yang belum sanggup untuk melepaskan dari hal yang sudah diabaikan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu,
apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, lagi-lagi saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Kali ini, saya mengarah terhadap posisi energi kamu karena memang ada sesuatu hal yang saya rasakan seperti terkoneksi di mana posisi batin kamu memberikan suatu gambaran. Untuk saat ini, energi kamu benar-benar sangat-sangat berantakan. Benar-benar sangat tidak stabil. Dekariot. Posisi batin kamu selalu memberikan diri kamu sinyal terhadap pemikiran kamu agar diri kamu bisa melepaskan dan agar diri kamu memberikan kata untuk mengakhiri. Tetapi kenapa di dalam perasaan kamu masih ingin bertahan? Kenapa di dalam perasaan kamu masih ingin memperjuangkan? Padahal kamu sudah menyadari ketika diri kamu mengingat situasi di masa lalu itu tidak mendapatkan keuntungan. Membuat diri kamu merasa dirugikan, membuat diri kamu merasa seperti dihantui. Ada apa dengan diri kamu? Batin kamu selalu berbicara terhadap diri kamu agar diri kamu untuk pergi dari situasi ketidaknyamanan tersebut. Sementara diri kamu masih berputar-putar seperti orang yang menunggu sesuatu, padahal kamu menyadari yang kamu tunggu itu tidak akan pernah terjadi. Yang kamu tunggu tersebut tidak pernah sesuai dengan harapan kamu. Kenapa dengan diri kamu, Wage? Saya merasakan perasaan saya seperti berbicara terhadap diri kamu untuk saat ini. Kondisi diri kamu benar-benar sangat-sangat menyesal. Benar-benar sangat membuat diri kamu tidak karu-karuan. Membuat diri kamu seperti orang yang ingin bergerak ke lingkungan A, tetapi pemikiran kamu ke lingkungan B. Ketika diri kamu ingin melakukan ke lingkungan B, tetapi tindakan kamu seperti orang yang ingin mengarah ke lingkungan A. Apa yang mempengaruhi diri kamu sehingga diri kamu seperti itu? Masih mengingat kenangan di masa lalu? Masih terus-menerus diri kamu terjebak di dalam situasi yang benar-benar sudah kamu sadari tidak memberikan diri kamu kestabilan? Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya menjadi hal positif dengan kemunculan kartu Dekariot ini, keluar diri kamu dari penghakiman tersebut. Karena ketika diri kamu keluar dari situasi itu, Dekariot ini bisa berbicara terhadap diri kamu untuk mendapatkan yang namanya kestabilan dan mendapatkan yang namanya kebebasan. Mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Batin kamu yang berbicara terhadap diri saya yang saya lihat untuk saat ini. Bukan pemikiran kamu ataupun perasaan kamu. Mungkin secara pemikiran kamu masih bisa mengendalikannya. Mungkin secara perasaan kamu masih bisa mengendalikannya. Tetapi secara batin kamu belum mampu untuk mengendalikannya karena memang batin kamu menjerit. Menjerit kesakitan, menjerit untuk meratapi, menjerit untuk menyesal. Ini dia. Berarti dengan kata lain,
Apapun yang saya katakan terhadap diri kamu, agar diri kamu bisa menata kehidupan untuk kebebasan, berarti itu hanya sekedar omongan saja yang keluar dari mulut kamu. Mungkin orang lain bisa kamu bohongi, mungkin berbagai pihak bisa kamu bohongi, tetapi saya melihat untuk saat ini sudah sangat jelas kamu masih menyimpan rasa sakit hati, seperti orang yang tidak terima terhadap kejadian yang berada di sekeliling kamu. Saya tidak menyalahkan diri kamu menyimpan hal tersebut. Saya tidak membenarkan diri kamu menyimpan hal tersebut. Tetapi coba pikir secara logika. Apa keuntungan ketika diri kamu menyimpan situasi kenangan yang berupa sakit hati tersebut di masa lalu? Saya ingin bertanya, apa keuntungannya ketika diri kamu masih menyimpan situasi rasa sakit hati itu? Apakah diri kamu mendapatkan yang namanya kebebasan? Apakah diri kamu mendapatkan yang namanya kenyamanan? Apakah diri kamu mendapatkan yang namanya kebahagiaan ketika merenungi dan menyimpan sakit hati tersebut? Saya rasa tidak. Saya berbicara seperti ini karena memang lagi-lagi saya melihat koneksi batin kamu, bukan pemikiran dan bukan perasaan kamu. Batin kamu yang berbicara terhadap koneksi energi saya. Dekariot, ayo keluar. Ngapain kamu memikirkan orang yang telah mengabaikan kamu? Ngapain diri kamu masih memperjuangkan orang yang telah menyakiti kamu? Ngapain diri kamu masih memikirkan orang yang telah mengkhianati kamu? Seharusnya hal tersebut kamu jadikan pembelajaran agar diri kamu bisa menaiki satu anak tangga untuk menuju kehidupan yang baru. Saya yakin siapapun pembaca kartu tarot, pasti yang dilihat adalah posisi batin kamu. Ini dia, geng. Saya berbicara to the point. Kalau kamu merasa tersakiti dengan ucapan saya minta maaf. Karena yang saya lihat batin kamu untuk saat ini antara hitam dengan putih, putih dengan hitam. Seharusnya kamu ubah situasi kedua warna tersebut. Masih memiliki harapan diri kamu. Alam semesta masih bergerak terhadap diri kamu, tetapi pergerakan alam semesta itu terhambat karena memang pemikiran kamu dan perasaan kamu, terutama hati kamu, masih menyimpan sakit hati yang begitu sangat terdalam. Dia sudah bahagia, dia tidak bahagia, bukan urusan kamu. Yang penting kamu pikirkan bagaimana tujuan kamu untuk selanjutnya. Saya tidak menyudutkan diri dia, dan saya tidak membenarkan diri kamu, tetapi mulai melangkah. Dekariot, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata Dekariot dan mengarahkan terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu bangga-banggakan, yang selama ini kamu prioritaskan. Untuk saat ini, saya mengategorikan manusia itu ada situasi yang membuat pemikiran dia sangat kacau. Bisa saja dalam bentuk keuangan dia, bisa saja dalam bentuk hubungan asmara dia, bisa saja dalam bentuk pekerjaan dia. Karena Dekariot ini bisa berbicara positif dan bisa berbicara negatif. Negatif dalam hal kemanipulatifan yang selama ini dia sembunyikan dari diri kamu. Negatif.
Karena ketiga zodiak yang saya katakan tadi, apabila saya kaitkan terhadap posisi energi manusia tersebut seseorang yang begitu sangat misterius, tetapi dibalik dari hal yang sangat misterius, manusia ini paling pintar mempergunakan mulutnya, paling pintar untuk berkomunikasi, dan paling pintar memanipulasi keadaan. Ini dia. Kamu saja disepertikan itu, apalagi pihak lain. Pihak lain untuk saat ini tidak terima terhadap perbuatan yang dia berikan terhadap berbagai pihak. Dekariot, suatu penghakiman yang sedang dia terima, di mana penghakiman itu bisa saja merasa tidak ingin melepaskan diri kamu, merasa menerima pertengkaran dari pihak lain. Dekariot Wageng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini memiliki dua arti, kekuatan dan luapan emosi. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata luapan emosi, mungkin ini muncul dari sisi batin kamu. Kenapa saya mengatakan muncul dari sisi batin kamu? Karena bisa saja selama ini kamu yang terlalu bertahan. Karena bisa saja kamu yang terlalu dominan untuk memperjuangkan hubungan itu. Karena bisa saja selama ini kamu yang selalu mempertahankan, di mana diri kamu berpikiran manusia tersebut akan berubah dan akan kembali dengan versi yang berbeda. Tetapi kenyataannya apa yang kamu dapatkan? Tidak sesuai, bukan dengan ekspektasi kamu. Tidak sesuai, bukan dengan harapan kamu. Ini dia Wage. Saya mengakui kehidupan di masa lalu kamu begitu sangat ribet. Saya mengakui hubungan asmara kamu itu adalah faktor utama yang membuat diri kamu terjebak dan hancur untuk saat ini. Saya tidak memungkiri, karena The Empress ini seseorang yang sudah menerima segala bentuk akibat dari di masa lalu, menanggung berbagai peran dan menanggung berbagai tanggung jawab. Tetapi saya lihat kamu pun mampu untuk mengatasi, mampu untuk mengendalikan, tetapi pengendalian itu secara fisik, bukan secara aspek lain. Perasaan kamu yang belum bisa kamu kendalikan. Ini dia Wage. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Empress ini terhadap posisi energi manusia tersebut untuk saat ini, saya tidak tahu harus berbicara apa sama posisi energi diri dia. Untuk saat ini manusia tersebut menunggu satu momen kapan diri dia bisa dipertemukan terhadap diri kamu, karena memang ada yang ingin dia sampaikan. The Empress bisa saja berbicara hal positif dan bisa saja berbicara terhadap hal negatif. Dengan kata lain, untuk saat ini diri dia merasa sangat kesepian ketika melepaskan diri kamu. Kesepian ketika melepaskan diri kamu. Ini dia Wage. The Empress. Padahal untuk saat ini, kalau saya melihat terhadap posisi energi kamu, sebenarnya Wage, kamu sudah ingin berontak. Kamu sudah tidak peduli bagaimana situasi manusia tersebut. Tetapi karena memang perasaan kamu inilah yang menjadi faktor utama. Faktor utama adalah perasaan kamu.
yang belum mampu untuk kamu kendalikan, sehingga diri kamu tidak mampu untuk memberikan sikap pemberontakan terhadap manusia tersebut. Saya mau berbicara apa? 1000 kali pun diri kamu berbicara dan memberikan saya komentar, saya ingin melepaskan dan saya ingin melepaskan dan saya ingin mengakhiri. Saya rasa itu bukan 100% keluar dari posisi batin kamu. Hanya sekedar ucapan kamu saja. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu Six of Swords, 6 pedang. 6 pedang yang mengelilingi posisi satu energi. Kalau saya menarik posisi satu energi tersebut dan mengarahkan terhadap posisi energi kamu, sebenarnya dari sisi batin kamu yang sangat terdalam, kamu ingin melepaskan hal tersebut. Tetapi ada satu faktor yang saya lihat untuk saat ini yang mengharuskan diri kamu untuk kembali dari situasi yang kamu perjuangkan tersebut. Masih ada satu faktor yang saya lihat untuk saat ini, diri kamu masih berada di dalam posisi tersebut. Saya tidak tahu apakah berkaitan terhadap anak, atau memang berkaitan terhadap aset, atau memang berkaitan terhadap aspek lainnya. Six of Swords, 6 pedang. Wak Geng. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya menjadi hal positif, 6 pedang ini bisa saja mengharuskan diri kamu untuk pergi karena memang berbagai energi yang berada di ruang circle kamu tidak menginginkan diri kamu berada di dalam situasi tersebut, karena mereka merasa diri kamu itu sudah benar-benar tersakiti. Tetapi diri kamu menghiraukan perkataan itu. Ini yang saya lihat, ini yang saya prediksikan, dan ini koneksi batin yang kamu berikan terhadap koneksi energi saya. Ini Dewa Geng, cocok kau rasa dengan ucapan yang saya berikan terhadap diri kamu? Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi diri kamu agar resonate ataupun tidak resonate. Saya hanya sekedar membaca sesuai dengan mata batin yang saya miliki untuk menerobos posisi batin kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu 6 pedang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, 6 pedang ini mengharuskan diri dia merasa sangat menyesal ketika diri dia melepaskan diri kamu. Ketika diri dia mengabaikan diri kamu, dan ketika diri dia memperlakukan diri kamu di luar dari logika kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena kartu pertama, kartu yang pertama kali keluar adalah kartu The Chariot. Kartu yang pertama kali keluar adalah kartu The Chariot. Kartu pertama adalah kartu The Chariot, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 8 pedang. 6 pedang dengan 8 pedang. Kemunculan kartu 8 pedang ini apabila diri saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut memiliki dua arti. Memiliki dua arti. Arti pertama, menangisi keadaan yang dimana keadaan tersebut tidak sesuai dengan harapan dia. Menangisi terhadap hal yang dia prioritaskan, di mana hal yang dia prioritaskan tersebut justru memutarbalikkan keadaan diri dia. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini bagaimana posisi gambarnya.
8 pedang yang mengikat seseorang, di mana 8 pedang tersebut secara tidak langsung sudah memberikan tekanan kehidupan, tekanan terhadap keuangan, dan tekanan terhadap pekerjaan. Bisa saja untuk saat ini posisi keadaan fisiknya lagi sakit-sakitan. Ini Dewa Geng. 8 pedang, coy. Berarti dengan kategori keempat kartu yang saya pegang ini, kalau saya menarik satu kesimpulan dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, kesepian, pertengkaran, batin tersiksa setelah melepaskan diri kamu. Sudah cukup jelas, Wak Geng. Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan agar resonate ataupun tidak resonate. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi saya sempat berbicara terhadap kondisi fisik seseorang yang dimana untuk saat ini benar-benar sangat lagi down. The Devil, dua arti, penyakit dan ketidaknyamanan. The Devil berbicara terhadap hubungan kotor. Hubungan kotor yang dia prioritaskan justru membuat diri dia merasa tidak nyaman. Hubungan kotor yang dia jalankan setelah melepaskan diri kamu membuat kehidupan dia bukan bahagia, tetapi membuat kehidupan dia mengarahkan diri dia untuk kembali terhadap diri kamu. Tetapi ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, saya cukup mengangkat kartu The Empress. The Empress ini bertolak belakang dengan posisi energi diri dia. Kamu sudah tidak peduli. Ini dia, Wak Geng. The Devil, kartu iblis, akibat dari kebodohan dan akibat dari kemanipulatifan yang dia lakukan ketika bersama dengan diri kamu, ketika diri kamu diliciki dan ketika diri kamu dikecewakan, serta ketika diri kamu dihianati. Berarti dengan kata lain, manusia tersebut sudah mendapatkan yang namanya hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai, Wak Geng. Ingat, sebelum saya membuka kartu selanjutnya, saya hanya memprediksikan dan mencoba untuk menerobos posisi energi manusia tersebut. Itu dia, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Lagi-lagi keluar kartu yang berunsurkan tanah: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Hermit ini berbicara terhadap situasi yang benar-benar membuat seseorang penuh dengan kewaspadaan dan penuh dengan rasa kegelisahan serta ketakutan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja saya arahkan terhadap posisi energi manusia tersebut. Kenapa saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut? Di awal pembicaraan saya sempat berbicara dan berkata ada situasi pertengkaran yang sedang dia hadapi, di mana pertengkaran tersebut munculnya kartu The Chariot. Pertengkaran inilah yang membuat diri dia untuk saat ini benar-benar sangat gelisah. Pertengkaran itulah yang membuat diri dia benar-benar merasa seperti tidak nyaman dan seperti orang yang ingin dipermalukan. Di saat manusia ini merasa sangat gelisah dari pertengkaran yang ingin mempermalukan diri dia, dia mengharapkan diri kamu untuk kembali dan memberikan kestabilan kehidupan terhadap diri dia.
Ibaratnya munculnya kartu The Hermit ini, seseorang yang ingin meminta maaf, tetapi kata maaf tersebut berdasarkan dari situasi yang sudah dipermalukan. Ini Dewa Geng, saya penasaran, siapa yang ingin mempermalukan manusia ini? Apakah diri kamu atau memang pihak ketiganya? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Swords, Ratu Pedang, Raja Pedang. Pedang yang dipakai atau pedang yang dipegang menggambarkan situasi yang benar-benar sangat emosi. Emosi ini bisa saja dia pendam, emosi ini bisa saja yang ingin diluapkan oleh berbagai pihak yang berada di ruang circle-nya. Dengan kata lain, sepertinya dalam waktu dekat, diri kamu akan dipertemukan terhadap manusia ini. Atau manusia ini akan dipertemukan terhadap diri kamu. Tetapi pertemuan itu bukan berbicara terhadap situasi untuk dipersatukan dan mempersatukan. Melainkan luapan kesensitifan dan emosi. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Pedang yang dipegang, bukan tongkat. Kalau tadi tongkat yang dipegang, mungkin ada kemungkinan hubungan yang rusak tersebut masih bisa dipertahankan. Tetapi keluar kata pedang. Ini Dewa Geng. Pedang. Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, sekali lagi, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, jangan terlalu kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar resonate. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu King of Swords. Queen of Swords, King of Swords. Sepertinya ada dua energi ini. Dua energi yang saya rasakan untuk saat ini yang bertentangan terhadap diri dia. Dua energi yang ingin mempermalukan dan sudah mempermalukan manusia ini. Sepertinya dua energi ini sangat lebih dominan dari hubungan kotor tersebut. Bisa saja dia menjalin hubungan asmara terhadap seseorang yang memiliki status dengan pihak lain, yang dimana status tersebut masih berkaitan. Ini yang saya rasakan, Wage. Queen dengan King, di tengah-tengahnya The Devil. Sebagai perusak hubungan orang, atau memang pihak ketiga sebagai perusak hubungan kamu, yang dimana diri kamu dalam waktu dekat ini ingin memberikan tindakan, atau bagaimana ini? Queen dengan King, Raja dengan Ratu sama-sama memegang pedang. Pedang yang diarahkan luapan dari situasi batin yang sudah hancur. Bisa saja pihak ketiga menjalankan hubungan asmara terhadap manusia ini, di mana pihak ketiga masih memiliki ikatan terhadap orang lain, yang dimana orang lain sudah mengetahui dan ingin memberikan tindakan terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, cocok kau rasa? Sebelum saya mengakhiri pembicaraan saya, sekali lagi saya mengatakan, jangan kamu paksakan agar resonate ataupun tidak resonate. Saya hanya memprediksikan dan saya hanya melihat dan menerobos dari sisi batin kamu dan dari sisi batin manusia tersebut. Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tergantung pola pemikiran kamu. Salam kartu tarot, salam zodiak.